Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oh, selamat, gue mau ngucapin selamat puasa buat yang menjalankannya. Gimana puasanya di hari? Aku bikin videonya di tanggal 9, berarti kita udah puasa hampir 6 hari ya. Kalau ngikutin yang pemerintah. Tapi kalau untuk yang ikut Muhammadiyah mungkin udah masuk 7 hari. Apa udah ada yang bolong atau penuh? Semoga penuh semua ya. Oke. Oke, selanjutnya gue mau coba share mengenai tes untuk data analis. Nah, di sini gue dapet soal lagi dari teman gue yang kemarin nyoba tes di salah satu edutech di Indonesia. Nah, ini soalnya ini mengenai posisi data analis ya. Jadi kalau kita lihat di di sheetnya itu ada SQL basic 1, basic 2, intermediate, dan advanced. Nah, untuk di basic SQL kita itu gue udah baca sih yang soalnya ini. Untuk basic SQL itu kita disuruh nulis query. Nah, untuk basic 1, 2, 3, intermediate, dan advanced itu sama kayak video sebelumnya. Jadi kita disuruh bikin rumus dari tabel-tabel soal yang udah ada. Nah, jadi ini bentuknya Excel. Nah, yang basic SQL ini kita disuruh untuk nulis query-nya. Gimana cara kita nge-query tabel hasil dari tabel-tabel yang udah disediain. Nah, oke, kita mulai aja untuk gue coba untuk mulai di basic 1 untuk ke Excel-nya, rumus Excel. Nah, untuk rumus ini untuk soal ini kita diinstruksikan untuk mengupdate image URL dari kolom A, yang ini berarti untuk mengganti kata thumb menjadi detail, similar dengan once highlight in yellow. Jadi yang sama dengan yang di atas ini. Nah, kalau di atas ini kan dia itu thumbnya diganti menjadi detail. Ya, detailnya ini nih, detail. Jadi yang thumb, sorry. Yang thumb ini diganti menjadi detail. Nah, gimana caranya untuk kita ganti pakai formula? Biasanya kalau cara gampang kan, kalau gampang itu Ctrl H, find thumb, terus replace jadi detail gitu kan, replace all. Nah, itu keganti tuh semua, keganti jadi thumb tadi jadi detail. Tapi yang diminta adalah kita menggunakan rumus. Nah, untuk penggunaan rumus gue coba undo lagi ke soal yang sebelumnya. Nah, ganti thumb ini menjadi detail sama yang kayak di atas. Untuk rumusnya itu kita menggunakan substitute. Jadi untuk substitute, nah, substitute ini mengganti existing text with the new text in a text string. Jadi dia ganti kata yang ada di dalam teks ini sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi kan ganti thumb menjadi detail. Teksnya apa? Teksnya itu adalah kolom namanya kolom A10. Nah, alt teksnya apa yang mau kita ganti? Yang kita ganti adalah thumb. Nah, ingat ya teman-teman, untuk kalau kita menggunakan string itu kita pakai tanda kutip. Jadi kita menggunakan kutip thumb, terus tutup kutip, new text-nya kita ganti jadi detail, tutup kurung, enter. Nah, ini kan udah sama nih kayak yang di atas. Yang udah jadi detail, thumbnya yang diganti jadi detail. Nah, untuk ini kita langsung tarik ke bawah atau kita pencet yang tanda plus ini 2 kali. Nah, oke, untuk soal pertama harusnya sih nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Untuk soal pertama kita dan kita lanjut ke basic kedua. Basic kedua itu
Nah, untuk basic kedua kita disuruh mencari shipping cost. Jadi di sales price ini kita disuruh untuk membuat kriteria shipping cost-nya kayak gimana. Nah, untuk instruksinya itu pertama, semua produk yang lebih dari $49 in the sale price should have harus dia itu nol untuk shipping cost-nya. Yang kedua itu produk yang di antara 20 sampai 49 itu dia shipping cost-nya itu $7,59. Kemudian yang lebih dari itu adalah 10,59 berarti ya. Oke. Value and shipping cost should be in dollars format to decimal point. Oke, untuk yang ini kita menggunakan, kalau penggunaan kriteria kita menggunakan if ya. Gua coba bikin kalau yang ini if bertingkat karena kriterianya lumayan banyak, jadi kita bikin if bertingkat. If bertingkat itu kayak if di dalam if gitu loh. Oke, langsung aja ya, kita coba pakai if sales price-nya itu ketika produknya itu lebih dari 49, maka kita kasih dia itu 0. Nah, if lagi. Nah, kan di sini kan kalau dia benar, if value true-nya benar, kita kasih 0. If false, nah dia suruh cari lagi nih. If false, jika produknya itu di atas $20 berarti. $20 ya. $20 if A12 di atas $20. Kemudian kita kasih 7,59. If berarti kan ini kan dia udah terpenuhi nih. Jika dia di atas 49, dia bakal 0, di atas 20 itu sampai 49 nih. Istilahnya dia balik ke belakang. Dia bakal ngisi 7,5, atau kalau di bawah itu berarti kan di selain di antara 20 ini dia bakal jadi 10,59. Oke. Dan tutup kurung 2 kali, enter. Nah, begini. Benar kan? Kalau dia di 2,9 berarti kan dia nggak memenuhi syarat 20 sampai 49. Nah, coba kita sampai ke 6,99, dia tetap 10,5. Nah, harusnya yang ini adalah 0 ya. Kita coba tarik ke bawah, dia 0. Oke. Nah, ini berarti rumus kita udah mungkin literally udah benar ya. Bukan mungkin sih, udah benar sih. Oke, kita coba lihat yang cari yang dapat 7,5. Nah, ini kan 29 sampai 40. Harusnya kan dia dapat 2,9. 7,59 ya. Oke. Untuk soal kedua itu pakai rumus if 2 kali, if bertingkat lah istilahnya. Oke. Ya, untuk teman-teman jangan lupa nih, dia antara between 20 berarti, jadi besar sama dengan 20 berarti. Kalau yang nomor pertama dia kan over 49, berarti di atas 49. Oke, kita enter. Udah. Oke, sudah. Selanjutnya itu soal ketiga. Soal ketiga yang intermediate, kita itu diminta mengisi kolom D dari menggunakan kolom A sampai C dengan format yang sama kayak yang di garis kuning ini. Nah, untuk ini kan kalau dia itu minta adalah last name, berarti kan pakai yang last name dulu. Ini nih last name yang kolom A,
terus first name-nya itu kolom B, middle name-nya itu kolom C. Nah, untuk middle name-nya itu kita pakai inisial yang pertama saja. Oke, kita coba bikin rumusnya itu. Rumus penggabungan itu bisa pakai concatenate atau pakai dan aja. Tapi gue lebih suka menggunakan pakai dan aja karena lebih simple. Nah, last name-nya itu adalah kolom A. Last name kolom A. Nah, untuk kan ini semuanya huruf besar ya, teman-teman ya. Jadi gimana sih cara kayak bikin dia itu huruf pertama di suatu kata itu dia hurufnya adalah huruf kapital dan di selebihnya itu huruf kecil. Nah, itu kita menggunakan proper. Nah, untuk proper itu dia kan mengconvert text string to proper case. Jadi first letternya setiap kata itu dijadikan dia uppercase, jadi atau huruf kapital, huruf pertamanya aja, dan all other letters to lowercase. Nah, proper. Terus kita ambil last name-nya yang kolom A, terus kita dan. Nah, ingat dia ada koma, kita kutip dulu koma, terus kita kasih spasi di dalam koma dan terus kita ambil first name-nya, kita ambil proper lagi, kita ambil first name, tutup kurung, pakai dan lagi, terus kita ambil yang middle name yang hanya inisialnya aja. Nah, untuk middle name yang inisial kita menggunakan huruf pertama ya, huruf pertama berarti proper middle name-nya itu pakai left. Jadi left ini adalah mengembalikan specific number of character dari start of string. Jadi dia akan mengembalikan huruf yang sesuai dengan, misalnya kita ambil left, kita coba aja ya left, terus tag-nya ini C7. Nah, untuk huruf pertamanya kan kita ambilnya hanya huruf pertama. Tuh kita tulisnya 1. Kalau dia mintanya inisialnya itu 2 huruf, kita tulisnya 2 atau 3. Kalau mintanya sesuai dengan permintaannya aja gitu. Nah, jangan lupa tutup kurung 2 kali dan dikasih dia titik. Titik. Oke, enter. Oh iya, jangan lupa ini dikasih spasi nih. Spasi dan nah, oke, semuanya udah oke. Kita tarik ke bawah. Oke, lanjut ya ke soal advance. Nah, untuk soal advance ini instructionnya itu adalah the table below, tabel yang di bawah memperlihatkan kehadiran catatan kehadiran spesifik employee di dalam 1 bulan periode. Nah, untuk kualifikasinya itu di kolom E ini kita disuruh bikin qualified atau tidak qualified dengan incentive policy-nya itu. Ini kita disuruh bikin policy-nya, dia itu employee ini qualified nggak untuk mendapatkan insentif. Nah, yang pertama itu dia minta adalah no unauthorized absent within a month. Jadi dalam sebulan ini dia nggak ada absen dalam 1 bulan gitu. Kemudian tardiness of last 3 times, jadi dia nggak banyak telatnya itu, dia hanya boleh tuh 3 kali, paling nggak 3 kali. Terus jumlah keterlambatannya itu paling nggak 15 menit, berarti yang kolom B gitu kan. Nah, kalau di luar itu, di luar misalnya dia udah telat lebih dari 3 kali atau jumlah telatnya itu adalah lebih dari 15 kali, dia akan didiskualifikasi dari insentifnya. Nah, ini gua saranin kita pakai if-nya itu pakai n aja gitu. Jadi kita cari yang qualified-nya aja untuk insentif eligibility-nya. Nah, itu kita menggunakan if.
Sebenarnya bisa pakai if else, jadi dia itu bisa banyak kondisi, tapi gue lebih senang pakai if and. Nah, logika pertamanya adalah yang authorization absennya itu dia itu tidak pernah absen lah, sama dengan 0. Terus logika keduanya adalah telatnya itu di bawah 3 gitu, di bawah sama dengan 3. Terus logika ketiganya itu adalah dia telatnya itu tidak boleh lebih dari 15 menit, dengan 15. Nah, kita kunci jika dia benar, ketiga ini terpenuhi, dia itu adalah, kita tulis qualified. Jika salah, itu kita bikin not qualified. Oke, enter. Nah, benar kan? Dia untuk absen aja dia udah nggak terpenuhi, berarti dia udah gagal nih. Yang kedua nih harusnya benar nih, qualified dia, karena dia nggak pernah absen, dia telatnya cuma 2 kali, dan jumlah ke latent minute-nya cuma 6. Dia haruskan 15, ini 3, ini harusnya 0, qualified. Nah, oke, untuk ini oke. Untuk soal ketiga oke. Nah, kita lanjut ke soal SQL. Nah, untuk soal SQL ini ada banyak table nih. Biasanya kalau untuk data analis itu biasanya dikasih banyak table, terus kita disuruh join gitu, biar biasanya kalau di dalam database sih emang biasanya dari database data engineer tuh mereka bikin tabelnya lumayan banyak biar plot processingnya nggak terlalu gede. Oke, untuk yang question pertama kita disuruh, ini untuk gabunginnya nanti kita pakai join. Nanti gue coba copyin ininya, definisi joinnya. Tapi kalau mau ya udah kita bahas dulu tentang perjoinan dulu. Gue coba pastein ini joinnya. Oke, sorry. Oke, kalau udah kelihatan. Nah, ini untuk joinnya itu ada inner join, left join, right join, footer join. Nah, kalau inner join itu adalah tabel 1 digabung dengan tabel 2, tapi hanya yang sama aja yang dia ambil tuh, yang bisa dijoin. Misal dijoin, misalnya yang tabel ini sama dengan ini, yang ini ya sama dengan ini misalnya. Nah, dia bakal join tuh satu sama lain. Kalau left join, misalnya kita left join tabel A ke tabel B. Nah, semua yang ada di sini itu dia dimunculin, tapi yang dicocokin di tabel yang pertama itu hanya yang sesuai aja gitu. Jadi ini muncul semisalkan dia ada berapa? Ada 7. Nah, di sini cuma ada 6. Berarti 7-7-nya keluar dan sisanya itu adalah kosong gitu biasanya. Right join tuh sebaliknya, tabel yang B-nya tuh yang dimunculin semua, tabel A-nya itu yang dicocokin ke tabel B gitu. Untuk full order join itu dia gabungan semua, berarti dia munculin semua, mau cocok nggak cocok udah masuk semua gitu. Biasanya itu yang paling sering dipakai itu antara inner join sama left join gitu. Nah, di sini kita coba bikin. Nah, ini kalau nanti oh ya, untuk filenya nanti gue coba share juga sama jawabannya deh kalau bisa. Oke, kita disuruh untuk menjawab pertanyaan pertama. Gue gedein ini biar kelihatan. Write the query return which club that pay the video. Jadi kita disuruh cari klub yang membayar untuk video kan. Nanti kan kita cocokin tabel yang ini kan dia ada klub name
sama user ID-nya, sama payment-nya. Ini kan bisa kita cocokin dengan user ID-nya. Nah, itu jawaban pertama adalah select club name. Oh, kita pakai ini aja. Kita pakai kalau untuk ini kita pakai nama tabelnya dulu, user dot club name, terus koma, nggak usah. Ini kita disuruh cari klub yang bayar videonya aja, yang pay di video. Nah, ini kan pakai ini aja, club name, terus from tabel user, inner join tabel payment, on, pakai on, user dot user ID underscore ID. Nah, ini kan untuk kalau ini ya dia pencocokannya pakai apa? Kan pakai user ID yang kita join kan tabel user dengan tabel payment gitu kan. Yang tadi nih kita pakai ini penggabungan dua tabel ini, tabel 1 sama tabel 2. Untuk penggabungannya itu kita menggunakan inner join. Pertama, inner join yang tabel satunya itu apa gitu. Satunya itu adalah user di sini. Inner join-nya itu dengan tabel yang kedua, yaitu adalah tabel payment. Nah, on ini adalah dia nyocokinnya pakai apa? Yang dicocokin adalah pakai user ID, karena yang sama itu di sini adalah user ID. Sama dengan payment dot user ID juga namanya gitu. User ID juga. User ID. Oke. Di sini kita nggak pakai where clause karena dia nggak ada diminta apa-apa. Jadi ini cuma join aja. Oke, lanjut ke soal kedua. Which grade that highest payment? Oke. Untuk yang ini kita disuruh mencari, berarti kan dia disuruh nyari nih yang paling besar pembayarannya siapa. Harusnya FN error gitu kan. Yang beli itu Hyuga lah, Carlos ya, Roberto Carlos nih. Kalau kalian main PS WE dulu tuh harusnya jadiin striker ya. Oke, lanjut. Kita coba bikin select highest. Nah, highest itu kan paling tinggi itu. Misalnya kita pakai pakai top 1. Kita cari grade-nya. Grade itu yang level ya. Berarti ini kita cari level nih. Ini kita ganti grade biar nggak bingung. Grade top 1 dari grade user dot grade. Nah, kita mau select nih grade yang ini nih. Yang grade ini dari tabel user, terus pembayarannya adalah yang max. Jadi saya pakai sum. Sumnya itu adalah amount. Payment.amount. Nah, terus from users inner join dengan tabel payment. Inner joinnya gedein, inner join payment
payment, terus join payment on user underscore id sama dengan payment dot user underscore id. Terus kalau ada pakai kayak sum, count, terus kita harus pakai group by user dot grade. Terus kalau mau amannya order by user ID, user dot grade. ASC scanning ASC. Oke. Yang ketiga, kita disuruh untuk menuliskan query berapa banyak topik yang user tonton di 2019. Topik. Nah, ini yang kita pakai di topik yang ini. Oke. Berarti kita pakai hanya yang di 2019 doang. Kan activitiesnya itu adalah ada 2019, 2018, 2017 ya. Nah, itu kita pakai ini apa namanya? Kita pakai select di titik dulu, select ke topik ya. Topik yang ditonton di 2019, count topik ID, topik underscore ID from watch activity. Tabelnya adalah tabel watch underscore activity where. Nah, ini clause-nya nih, where kalau kita itu pakai diminta untuk ganti dia itu hanya di 2019, where kita pakai year activity time sama dengan 2019. Ya, itu aja. Nah, dia akan menghitung semua topik yang ditonton di 2019. Tuh, untuk yang soal ketiga. Untuk soal keempat, berapa banyak revenue yang dihasilkan oleh setiap grade. Jadi yang keempat, tulis nih, kita mau cari nih tiap grade itu ngasilin berapa revenue. Select user.grade terus kita mau ngambil revenue, berarti kan ada pakai tabel payment. Nah, ini kita pakai join. Nah, yang tadi kita nggak ada join, berarti kan kita nggak usah pakai nama table di depannya gitu. Terus payment dot, ini di sum dulu, sum dot payment, sum payment, kenapa jadi dot ya, dot amount where kenapa where sorry ini lagi puasa jadi kurang fokus. Jadi kita pakai from table mana, from user, terus inner join dengan payment on user
id user dot user id sama dengan payment dot user id group by user dot create. Nah, ingat ya, kalau dia pakai sum dan terus di depannya ada sebuah select field, itu kita harus pakai group by. Oke, lanjut ke soal kelima, difference. Difference ini kita disuruh mencari difference paid date dengan application date. Nah, kita coba cari application date itu di kolom D semua, berarti kita menggunakan kolom D nih. Nomor 5 kita disuruh nyari perbedaannya aja gitu. The difference between that. Oke. Nah, kita coba select perbedaan harinya ya, berarti kita diminta perbedaan harinya gitu. Select user ID, misalnya kita pakai user ID, terus div, kita pakai div. Kalau untuk biasanya ada beda-beda nih untuk pakai div di BigQuery. Nah, tergantung sih kalian mau pakai div-nya itu div pakai di SQL, tapi biasanya rata-rata tuh hampir sama pakai dated if. Ada yang langsung pakai dated if-nya kayak gini, dated if itu adalah harinya dulu, start date-nya itu adalah berarti start date-nya itu adalah application date, paid underscore date. Nah, komanya itu adalah pengennya adalah hari, jadi kita tulis day. Dah itu oke. Untuk yang SQL lupa untuk ininya, from table mana, lupa untuk from tablenya, dari table created order. Nah, ingat pakai group by user dot id. Tapi kalau memang diminta adalah dative-nya, ya pakai dative-nya aja, tapi kita biar kelihatan nih untuk tiap application date itu perbedaan harinya, tiap user itu berapa hari gitu. Nah, itu kita pakai user ID-nya. Tapi kalau kalian mau lebih ini kan bentuknya itu UTC ya semuanya. Nanti kalau bisa kalian ganti ke format GMT, jadi kan di +7. Nah, itu kalian ganti aja. Untuk pembahasan soal kali ini cukup di sekian. Nah, jika teman-teman ada rumus atau query yang lebih efisien, boleh ditulis di kolom komentar, atau jika teman-teman ada butuh kayak pembahasan soal lagi, nanti kita coba bahas. Dan mungkin kalau kalian juga misal ada tes interview dan kalian pengen tahu nih pembahasannya kayak mana, coba dikirimkan ke gue, nanti gue coba ditulis di kolom komentar aja mau dibahas apa gitu. Nah, untuk video kali ini untuk tes data analis gue akhiri. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham dengan pembahasan ini.
Semoga kalian yang mau ikut tes bisa lolos juga. Nah, gue harap itu selamat berpuasa dan selamat selamat ya selamat selamat aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.